Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyatuha al-ummahat wal akhwat rahimani wa rahimanallah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Jalla Jalaluhu atas segala kenikmatan yang senantiasa dicurahkan kepada kita semuanya. Di sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu markiz min marakizil ilm TKIT Imam Syafi'i harasahullahu ta'ala, untuk melanjutkan dan kembali membahas satu tema pembahasan terkait dengan peran seorang muslimah dalam membimbing rumah tangganya sebagai seorang pendidik untuk anak-anaknya. Tema ini begitu penting untuk kita jabarkan, sebab sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa al-auladu hibatun wa ni'matun minallah. Anak-anak itu adalah merupakan hibah dan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki dengan nikmat seorang anak. Dialah pula kemudian yang menahan dan mencegah kenikmatan dan rizki itu kepada atau dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki sesuai dengan tuntutan hikmahnya dan sesuai dengan tuntutan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum baninan wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan Allah lah yang telah menjadikan untuk kalian dari diri-diri kalian azwaja, pasangan-pasangan, dan Allah satu-satunya yang telah menjadikan untuk kalian dari pasangan kalian itu, istri-istri kalian, adanya anak-anak, wahafadah, dan cucu-cucu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala razaqakum, merizkikan kepada kalian berupa at-tayyibat, sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Kemudian Allah tutup afa bil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun.
Apakah mereka beriman terhadap perkara yang batil dan mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bahwa dialah satu-satunya yang memberikan kenikmatan anak-anak tersebut. Karena anak-anak itu dia adalah merupakan kenikmatan. Dari sisi apa? Mereka adalah zinatun, perhiasan. Termasuk dari perhiasan kehidupan dunia ini. Dan mereka adalah nikmat dari sisi wa annahum aunun li abaihim wa ummahatihim. Mereka adalah pertolongan untuk ayah dan ibunda mereka. Dan merekalah adalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tuanya ketika mereka masih kecil. Dan mereka adalah merupakan pertolongan di saat anak-anak itu sudah menjadi dewasa. Dan bahkan setelah orang tuanya meninggal dunia, kalau anak-anak ini adalah anak-anak dan keturunan yang saleh, maka mereka adalah sebab, akan menjadi sebab keberlangsungan amal saleh dan merupakan sebab keberlangsungan dan terus menerusnya pahala yang mengalir walaupun orang tuanya telah terkunci dengan kematian. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam." Dalam riwayat yang lain, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya kata Nabi, waladun saleh yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, ini adalah pintu ya yang akan masuk kepadamu berupa pahala walaupun engkau telah meninggal dunia, anak-anak kita. Nah, maka inilah kemudian barakallahu fikum penting untuk kemudian kita pahami bahwa sekali lagi anak-anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, kapan barakallahu fikum kenikmatan itu menjadi sempurna? Kapan kenikmatan punya anak-anak itu dan keturunan itu akan lebih menjadi sempurna? Ya, jawabannya, kalau anak-anak kita itu menjadi keturunan yang baik, menjadi keturunan yang saleh, sehingga bukanlah yang menjadi patokan adalah engkau diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi patokannya adalah anak-anak itu menjadi anak keturunan yang saleh dan salehah atau tidak, berkah atau tidak. Oleh karenanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam pernah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-38. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Zakaria memohon doa, minta doa kepada Rabbnya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia minta, ya Rabbku, anugerahkanlah untukku saja, ya. Qala rabbi habli, wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan permintaan doa. Ini Nabi Zakaria. Jadi barakallahu fikum, kalau kita perhatikan ayat ini atau doa Zakaria ini alaihi salatu wassalam, beliau tidak hanya meminta kepada Allah keturunan, tapi beliau mengkait
mengikat keturunan di sini dzurriyyah dengan salihah. Gitu. Jadi kalau minta keturunan, jangan cuma minta keturunan saja selesai, tidak, tapi minta keturunan yang salihah, keturunan yang saleh. Enak. Oleh karenanya disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan doa Zakaria. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Iya, Allah mewariskan kepadaku dan mewariskan dari keluarga Ya'qub, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia wahai Rabbku sebagai anak keturunan yang diridhai. Ya, anak keturunan yang diridhai itu maksudnya adalah ya, anak keturunan yang senantiasa berjalan sesuai dengan apa saja yang diridhai oleh Allah. Itu keturunan yang diridhai. Enak. Oleh karena di sana juga ada doa yang bagus untuk kita minta kepada Allah, wahai ummahat rahimani wa rahimakumullah, apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Itu minta kepada Allah doa ini. Ya. Rabbana, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari ya pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami ya sebagai sesuatu yang menyejukkan mata hati kita ini. Waja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikanlah kami ya sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya, terutama anak-anak kita. Disebutkan orang-orang yang bertakwa. Semoga saja anak-anak kita itu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi imamnya. Kita menjadi imamnya karena kita adalah orang tuanya. Maka jangan lupa ini, senantiasa dipanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ummahat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, ya, penting untuk kita sadari dan pahami kembali bahwa anak-anak tadi akan menjadi nikmat yang sungguh luar biasa kalau mereka berada di atas kebaikan, di atas kesalehan. Jangan menjadi sesuatu yang terbalik, justru membawa petaka untuk orang tuanya. Ya. Karena mereka adalah fitnah, sebagaimana pasangan-pasangan kita itu adalah fitnah. Ya, kita laki-laki punya istri itu fitnah untuk kita, ujian. Kalian sebagai istri, keberadaan suami untuk kalian adalah fitnah untuk kalian, ujian untuk kalian. Begitu pula suami istri punya anak-anak ini adalah merupakan fitnah, ujian untuk kalian. Kalau tidak dijaga dengan baik, itu akan menjadi barakallahu fikum malapetaka untuk orang tuanya sendiri. Oleh karenanya Allah ingatkan dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian justru sebagai musuh untuk kalian. Musuh, kata Allah. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian. Hati-hatilah kalian. Nah, oleh karenanya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, inna min azwajikum wa auladikum a'da'ul lakum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kalian dan di antara anak-anak keturunan kalian adalah musuh justru untuk kalian sendiri. Dari sisi apa mereka menjadi musuh orang tuanya? Yasuddunakum an sabilillah wa yuthbitunakum an ta'atihi fakunu minhum ala hadrin wa la tuti'uhum.
Dari sisi apa? Mereka itu akan menghalang-halangi kalian dari jalan Allah. Yang kedua, mereka akan membuat kamu berat untuk mentaati Allah. Subhanallah. Anak-anak itu, coba lihat, kalau sudah urus mereka, sibuk dengan mereka, berat itu mau ibadah. Sholat kadang lewat waktunya. Ini fitnah bukan? Fitnah. Sehingga mereka menjadi sebab penghalang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah ingatkan, fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Maksudnya fakunu minhum ala hadr, hendaklah kalian menjadi selalu hati-hati dari mereka ini. Wala tuti'uhum, jangan kalian selalu ikuti mau mereka, jangan kalian selalu taati keinginan mereka. Jadi tidak semua keinginan mereka itu kita ikuti. Anak-anak ini tidak, tinggal dilihat. Begitu cara tarbiyah yang bagus. Enam. Oleh karenanya ummahat rahimani wa rahimakumullah, ini apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan keutamaan memiliki anak keturunan yang saleh. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa kedudukan dan posisi seorang muslimah, seorang ibu di dalam barakallahu fikum ya sekolah madrasah pertama untuk anak-anaknya itu sendiri. Taib. Dan ketahuilah, daripada tujuan kita itu memiliki keturunan yang saleh dan salihah adalah bagaimana mereka menjadi sebuah pertolongan untuk kita, khususnya nanti di akhirat kelak, khususnya nanti ketika kita telah meninggal dunia. Ya, bukan berarti barakallahu fikum mereka tidak memiliki keutamaan. Mereka punya keutamaan kalau mereka menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Nah, dan penting juga untuk kita ketahui bahwa para ulama telah menyebutkan di sana ada beberapa sebab kesalehan anak keturunan-keturunan kita, laki-laki maupun wanita. Dan di sana ada sebab-sebab terjaganya mereka dari keburukan dan fitnah-fitnah yang begitu banyak. Di antaranya yang pertama adalah husnu ikhtiyariz zaujah. Sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah adalah tentunya memilih pasangan yang saleh juga. Harus pandai memilih pasangan. Kalau kita laki-laki, cari pasangan wanita yang tepat. Begitu pula wanita juga memiliki hak untuk mencari imamnya, untuk mencari calon suaminya yang bagus, yang saleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam as-sahihain, Rasulullah bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Biasanya kebanyakan ya wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, lima liha karena hartanya. Yang kedua, wali jamaliha karena kecantikannya. Yang ketiga, wali hasabiha karena garis keturunannya, dia orang baik-baik. Ya, keturunan keluarga yang bagus akhlaknya. Kemudian yang terakhir, wali diniha karena agamanya dan akhlaknya yang bagus. Kemudian kata Nabi, fadfar bidzatid din, carilah dan pilihlah wanita yang bagus agama dan akhlaknya, taribat yadak, maka engkau akan bahagia bersamanya. Iya, maka engkau akan bahagia bersamanya. Enam. Dan ini juga berlaku bagi seorang wanita, dia berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan dan memilih calon suaminya yang saleh. Ya, bukan berarti dikatakan dipilihnya wanita dengan bagusnya akhlak dan agamanya berarti barakallahu fikum laki-laki tidak berkewajiban untuk memperbaiki dirinya. Tidak demikian. Kita juga selaku imam juga harus menjadi qudwah yang bagus, ya, menjadi imam, menjadi teladan yang bagus. Nah, kapan kita salah, kapan kemudian kita barakallahu fikum lari dari perintah-perintah Allah, akan rusak rumah tangga kita. Kita yang menjadi nahkodanya, kita patokannya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
barakallahu fikum telah menyebutkan dalam ayatnya, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah ya orang-orang yang masih sendirian, belum punya pasangan di antara kalian, dan orang-orang yang saleh min ibadikum wa imaikum, dari ya budak-budak kalian yang laki-laki maupun wanita. Ainam. Jadi barakallahu fikum diperintahkan untuk menikahkan dengan laki-laki yang bagus, yang saleh. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu pernah menegur dan memberikan nasihat kepada para wali-wali, orang tua yang punya anak wanita. Ya, punya anak wanita, khususnya kalau sudah dewasa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum man tardawna dinahu khuluquhu, dalam riwayatnya disebutkan wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminta anak wanita kalian, yang kalian ridho dia karena kesolehannya dan keamanahannya, karena agamanya dan akhlaknya yang bagus, nikahkan cepat di anakmu itu dengan dia. Karena kalau sudah diminta, kalau kamu tidak lakukan itu, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang menyebar, kerusakan yang besar. Ya, subhanallah, ini perhatikan. Ya, na'am. Wanita kalau sudah ada orang yang meminta, maka perhatikan dirinya. Perhatikan apa? Yang pertama adalah maslahat untuk dirinya. Ya, saya pernah mendapatkan tulisan, barakallahu fikum. Ya, ini berasal dari kisah wanita Yaman. Ya, dia adalah seorang santri. Dia adalah seorang penuntut ilmu. Dia dikenal dengan seorang wanita yang betul-betul serius, fokus di dalam belajar. Hari-harinya penuh dengan nuansa ilmu. Bahkan sudah ada beberapa tulisan-tulisan ilmiah beliau. Ini wanita ini, statusnya adalah santri. Sehingga dengan kegigihan dia, keseriusan dia belajar, membuat para laki-laki, khususnya para tulab, iya, mereka ingin melamarnya. Tidak sedikit yang melamarnya tapi ditolak. Bahkan ada sebagian masyayikh yang melamar dia tapi tertolak juga. Alasannya cuma satu, masih ingin sibuk untuk belajar. Masih ingin sibuk untuk belajar. Tapi barakallahu fikum, ainam, apa teguran Allah untuk dirinya? Seakan-akan dia melupakan hadis ini. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wa amanatahu fazawwiju. Apabila sudah ada laki-laki yang saleh datang kepada kalian meminta anak kalian, nikahkan cepat. Kalau tidak, kerusakan terjadi. Alhasil, barakallahu fikum, disebutkan bahwa wanita itu talibah, seorang penuntut ilmu yang rajin, tiba-tiba Allah takdirkan dia menikah dengan laki-laki yang awam. Laki-laki yang awam, bukan penuntut ilmu. Subhanallah. Ini kalau barakallahu fikum wanita ya memperhatikan hal ini, tentu dia tidak akan ingin terjadi pada dirinya hal ini. Begitu pula seorang wali, orang tua, tentunya juga haruslah memperhatikan hal ini. Nah, tentu sebagai orang tua tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi pada anak-anaknya. Maka kalau barakallahu fikum, na'am, kita memperhatikan hal ini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan itu sebab kita mendapatkan keturunan saleh dan salihah. Dan kembali lagi bahwa ini semuanya tergantung dari posisi seorang muslimah sebagai barakallahu fikum madrasah pertama untuk anak-anaknya di dalam rumahnya, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa.
Kemudian kedua, barakallahu fikum, di antara sebab yang bisa membantu kesolehan anak-anak, ini harus diperhatikan untuk para ibu, adalah barakallahu fikum menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menuntun ketika seorang hendak melakukan persetubuhan, hendaklah dia berdoa, Bismillah, Allahumma jannibi syaitan wa jannib asyaitana ma razaqtana. Ya Allah, atau dengan mengucapkan Bismillah, ya Allah, jauhkanlah dariku syaitan dan jauhkanlah syaitan dari keturunan yang engkau akan rizkikan untuk kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, thumma qaddara bainahuma fi dzalika aw qudiya waladun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada mereka berdua, ya, dari doa tersebut seorang anak. Ya, kalau kemudian terjadi hal tersebut dan Allah takdirkan dia memiliki anak, maka kata Rasulullah, lam yadurruhu syaitanun abadan, maka anak-anak yang dilahirkan itu tidak bisa dimudaratkan dan diberikan bahaya oleh syaitan selama-lamanya. Ya, maka dari sini bisa diambil faidah, zikrullah adalah mubarak. Zikrullah adalah berkah. Ismullah, nama Allah Subhanahu wa taala adalah berkah. Dan di antara pengaruhnya, apabila seorang laki-laki khususnya sebelum melakukan itu dia membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dari berbagai macam keburukan-keburukan. Dan ini adalah merupakan barakallahu fikum, ya, tugas untuk kita orang tua saling mengingatkan satu sama lain, seorang ayah maupun seorang ibu. Ya, tujuannya untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, di antara upaya kita untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh adalah, ya, ditarbiyah anak-anak tersebut. Ya, semasa dia kecil, semampu kita, ya, hasbal istita'ah wa hasbat taqah, kita lakukan apa yang kita bisa. Ya, kita sampaikan sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Islam, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihidangkan makanan. Dia adalah Umar bin Abi Salamah, sabiyyun shaghir, anak kecil. Ya. Dan barakallahu fikum, beliau atau anak kecil ini, dia makan, barakallahu fikum, tidak makan, dia makan makanan yang dinampan, kemudian dia juga mengambil makanan yang disediakan oleh orang lain atau disediakan untuk orang lain di satu nampan tersebut, mengambil jatah orang lain. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak ini, samillah, wahai anak, ucapkanlah nama Allah, baca bismillah kalau makan, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makan mulai dari terdekat denganmu. Ya, jangan melangkah, tapi yang terdekat denganmu, makanlah makanan tersebut. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Abbas di atas kendaraan beliau, dibonceng, ya, Ibnu Abbas di atas kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur. Nah, ini semuanya barakallahu fikum merupakan qudwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Begitu pula jangan lupa kita perintahkan mereka sejak kecil untuk salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat, ya, dari umur berapa? 7 tahun. Wahum abna'u sab'i sinin, pukul mereka kalau tidak mau salat ketika mereka berumur 10 tahun. Di umur 10 tahun itu juga pisahkan mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Jangan masih satu ranjang dengan orang tuanya kalau sudah 10 tahun. Nah, jangan juga mereka,
dia satu ranjang dengan kakak-kakaknya yang kalau dia wanita, kakaknya laki-laki, dipisahkan. Maka ini barakallahu fikum adalah merupakan tarbiyah sejak kecil, kita harus terapkan hal tersebut. Kemudian barakallahu fikum, yang paling terpenting pula untuk kita pahami bahwa proses ini tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan menjadi sebab dari kesolehan anak keturunan kita kalau kita ini selaku orang tua tidak bisa menjadi teladan yang bagus, teladan yang saleh untuk anak-anak kita. Nah, maka sebagai orang tua, contohkan yang baik. Dalam hal kebaikan, kita harus lebih cepat melakukan kebaikan itu daripada anak-anak. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Seorang ibu juga harus menjadi seorang ibu yang salihah dan ta'ah, salihah dan senantiasa penuh dengan nuansa ketaatan dalam rumah. Seorang wanita, seorang ibu yang senantiasa menjaga hijab, yang berhias dengan rasa malu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, maka anak-anak wanitanya pasti akan meniru orang tuanya. Maka madrasah yang paling pertama itu adalah ibu, adalah muslimah, adalah kalian semuanya. Begitu pula seorang ayah, tentunya dia juga lebih harus memberikan porsi yang lebih daripada istrinya dari sisi qudwah. Dari sisi qudwah dan teladan. Seorang ayah harus selalu berada di atas kebaikan, selalu berada di atas ketakwaan, kesalihan, berada di atas sikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terrealisasi, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas keistiqomahan, di atas hidayah, di atas kebaikan. Kalau kemudian seorang ayah atau seorang ibu, barakallahu fikum, dia perintahkan anak-anaknya untuk melakukan ini dan itu, tapi dia sendiri tidak melakukan, maka ini sebab apa? Adamul intifa', tidak ada kemanfaatan, tidak ada lagi gunanya arahan dan perintah orang tuanya. Tidak ada lagi arahan, tidak ada lagi gunanya perintah yang kamu perintahkan kepada anak-anak. Tidak ada manfaat, karena engkau sendiri tidak melakukannya. Ini bukan tarbiyah yang bagus, bukan ta'lim yang bagus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian perintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian? Sedangkan juga kalian barakallahu fikum membaca kitab, mengetahui hukum-hukumnya. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Maka ini ghalatun, ini adalah kesalahan, tidak pantas, tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang ayah maupun seorang ibu. Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, sejatinya ini adalah merupakan tema nasihat yang sangat pantas diberikan tidak hanya kepada seorang ibu, tapi juga kepada seorang ayah selaku orang tua yang menginginkan mendapatkan keutamaan dari Allah dan rizki darinya berupa anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan ketahuilah, madrasah yang pertama adalah kalian. Maka kalian harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalian. Kalau kalian menuntut suami kalian untuk memberikan nafkah yang cukup secara finansial supaya tidak lapar, supaya tidak barakallahu fikum tidak menjadi sengsara hidupnya. Orang lain punya, kita juga punya. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, orang lain punya, kita juga punya. Kita bahkan tekan suami kita untuk mewujudkan hal itu. Tahukah kalian, ada yang paling berharga, ada yang paling mendesak daripada itu semuanya, adalah qudwah. Kalian adalah madrasah pertama untuk anak-anak kalian. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anak-anak kita. Saya rasa cukup, insyaallah ta'ala kita akan barakallahu fikum
lanjutkan insyaallah tema ini dalam pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.